Iya, pemirsa masih bersama kami di Cerita Wanita dan masih ngobrol-ngobrol bareng Ibu Anis. Bu Anis, tadi kita udah ngomongin UMKM, kita udah ngomongin partai, sekarang kita kembali ke peran orang tua dan juga konsep keluarga ideal. Ini substansi dari peran orang tua dalam mendidik anak ini menurut Ibu seperti apa sih? Sangat penting ya. Jadi kita itu akan sadar atau tidak sadar menerapkan kembali apa yang kita alami. Atau apa yang pernah dididik orang tua kita itu biasanya ada duplikasi gitu ya. Dan ini proses yang alamiah gitu. Jadi siapapun masa kecilnya seperti apa itu pasti akan berpengaruh daripada masa dewasanya. Dan memang saya teringat gitu bahwa perlakuan orang tua yang betul-betul menjaga putrinya atau menjaga putranya, kemudian memberitahu mana yang salah, mana yang benar, menegur jika diperlukan, ini sangat penting gitu, sehingga anak itu tahu konsep mana benar, mana salah, mana yang boleh, mana yang tidak gitu, dengan kelemah lembutan tentu saja ya, karena bersuara keras itu bisa mematikan seluruh kita aja, kalau ada suara juga blank langsung ya. Jadi tapi dengan kelembutan, tapi tetap memberitahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu konsep yang saya sebutkan sampai sekarang. Jadi anak harus tahu kapan ketika dia salah harus ditegur, dan ketika dia berbuat kebaikan harus diapresiasi dan disemangati kembali untuk berbuat kebaikan. Lemah lembut tetapi tegas begitu ya Bu ya. Betul. Baik, kalau sosok ibu sendiri menurut Ibu Anis seperti apa? Ibu saya? Yes. Beliau orang yang tegas ya, seorang guru sejak usia 18 tahun sudah mengajar. Ditimpa kehidupan yang keras gitu, sehingga dan dia mencapai semuanya dengan kerja keras gitu ya. Ibu saya itu ambil S2 ketika usianya 72 tahun. Jadi saya mengantar wisuda beliau usia 72 tahun. Dan beliau menjadi pengurus organisasi tingkat nasional ya, IGTKI, sampai usianya yang sekarang. Saya belajar banyak bagaimana beliau itu tegas, sangat disiplin, tapi ketika di rumah menjadi ibu bagi anaknya dan menjadi istri bagi suaminya. Jadi ada perbedaan, dan itu sampai sekarang. Kalau di luar pakailah itu gelar, pakailah itu kemampuan, memang itu kontribusi. Ya, tapi kalau di rumah kamu adalah istri, kamu adalah ibu. Ya, seperti itu. Baik, sosok ibu apakah dirasa menjadi sentral yang kemudian bisa membangun karakter keluarga itu seperti apa? Ya, saya sepakat dengan itu, karena perempuan itu punya pengaruh yang sangat besar ya. Jadi suami dipengaruhi oleh karakter istrinya, istri dipengaruhi oleh karakter suaminya. Baik. Dan kalau kedua-duanya ini punya karakter yang kuat, itu nanti bisa ke arah kebaikan. Ya, dan ini memang diperintahkan kan, bahwa kita bukan menganut filosofi surga nunut neraka katut gitu, ya, tapi kita mendukung dalam kebaikan dan saling mengingatkan yang harus diluruskan. Itu berlaku bagi kita, sehingga memang suami dan istri harus saling menopang, harus saling membantu, dan harus saling mengembangkan. Bu, ini kan di zaman seperti ini kan Ibu putra putri tadi ada 8, itu gimana sih Bu menyatukan atau mendidik 8 kepala itu seperti apa Bu? Ini ya, kalau saya nomor 1, ada Allah di atas segala-galanya. Ya. Jadi yakin bahwa Allah memberikan amanah kepada saya 8 orang anak sampai saat ini, dan ini mesti saya jaga gitu. Jadi kalau semuanya itu, kalau mau bahasa gampangnya, semuanya sudah Allah atur sedemikian rupa sehingga ada daya dukung, kemudian ada kesempatan dan ada kemampuan. Itu sebabnya saya harus berkontribusi gitu ya. Tetapi memang untuk 8 orang ini nggak bisa dibilang gampang begitu ya. Kalau sekarang mereka udah besar-besar, tapi kan pembentukan karakter tuh ada di masa kecil gitu. Betul. Ya. Tapi ini yang unik gitu, 8 dengan usia berdekatan itu relatif bareng gitu ya. Jadi kalau mendidik tuh sekalian gitu, ya, mendidik sekalian. Termasuk juga kalau mengajak sampai sekarang tuh kita kalau kemana-mana bareng-bareng gitu, karena udah biasa dari kecil kemana-mana bareng. Dan kalau bercerita juga bareng-bareng, mereka duduk begitu kan, terus
saya bercerita paling sering cerita Nabi, cerita-cerita kebaikan begitu, itu mereka semuanya melongo gitu ya untuk delapan-delapannya. Ketika kecil tuh kelihatan sebaya, tapi begitu besar baru kelihatan tuh apa namanya, mulai gede-gede yang tadi saya terapkan pembagian namanya manajemen di dalam membagi tugas gitu ya. Jadi 4 yang di atas membantu 4 yang di bawah. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau menurut anak-anak sendiri nih, ibu seperti apa sih? Ada nggak? Oh mama seperti ini ya, Umi seperti ini begitu. Yang mereka ingat sampai sekarang. Mereka tuh ketika sekolah kan saya yang bikinin bekalnya ya. Tiap pagi ya, saya memang hobi masak. Mereka cerita gitu. Kadang-kadang temannya tuh nggak percaya kalau bekalnya itu dibikinkan oleh uminya gitu kan. Umi masa teman Ima nggak percaya kalau bekalnya gitu. Emang uminya bisa masak? Mungkin dalam usaha mereka tuh kalau orang sibuk nggak pernah masak, nggak pernah apa gitu. Cuman kalau anak-anak itu tahu masakan siapa yang paling enak di rumah ini. Gitu. Jadi mereka suka apa? Biasanya saya cari tuh resepnya tuh. Ya kan, alhamdulillah sekarang udah banyak banget ya kita modifikasi. Jadi mereka suka makanan apa gitu ya, di restoran misal apa, saya cari kerjanya kemudian saya bikin sendiri sampai mereka bilang bahwa masakan Umi lebih enak daripada yang kita beli di restoran. Jadi kalau ke restoran bingung mau makan apa karena yang ini lebih enak Umi yang bikin, ini lebih enak Umi seperti itu gitu. Jadi masak itu ternyata membuat guyup gitu loh. Bikin kue, masak gitu itu balancing saya gitu. Perhatian, berarti perhatian kalau boleh saya simpulkan. Dan juga dan saya sering belanja bareng sama anak-anak. Cukup sering menghabiskan waktu bersama anak-anak. Jadi kalau ada waktu pasti saya bareng. Jarang banget saya tuh pergi sendirian gitu. Kecuali tugas ya. Kalau tugas kan gitu. Tapi ketika apakah harus belanja bulanan masih saya, mengatur menu masih saya. Baik. Itu. Penyayang dan juga perhatian sama keluarga. Mungkin itu kata-katanya ya. Iya. Mencintai anak-anak itu anak-anak adalah segalanya buat saya. Nah Bu, dari putra-putri yang 8 ini ada nggak sih Bu yang nurun bakatnya atau interestnya untuk berpolitik, untuk memajukan vokal di DPR dan sebagainya begitu? Berorganisasi mungkin? Anak saya tuh beragam tuh, minat-minatnya beragam gitu ya. Tapi yang khusus ke politik belum ada. Tapi mereka rata-rata profesional di tempatnya masing-masing gitu ya. Karena ada yang juga yang bekerja, yang kuliah aktivis BEM ya. Kemudian yang udah bekerja dia profesional di bidangnya. Tapi untuk langsung ke politik sampai saat ini belum ya, belum kelihatan gitu. Baik. Mereka di bidangnya masing-masing. Baik. Nah, untuk Ibu sendiri nih peran perempuan menurut Ibu untuk di dunia sekarang, dunia pekerjaan bisa, dunia sehari-hari dan untuk di Indonesia sendiri, Bu. Kalau Indonesia saya pikir sudah cukup baik ya. Kita punya berbagai tokoh-tokoh perempuan di berbagai bidang. Tapi jangan lupa bahwa perempuan tuh punya fitrah dan kodratnya sendiri, ya, punya fitrah dan kodratnya sendiri di mana, ya, di mana kita semua adalah istri dan ibu. Itu peran yang nggak bisa digantikan. Ya, peran nggak bisa digantikan. Jadi sesibuk-sibuknya perempuan, sepintar-pintarnya perempuan, ternyata dia tetap harus ingat bahwa dia punya tugas utama yang tidak bisa digantikan orang lain, yaitu sebagai istri dan ibu. Karena itu bagaimana dia bisa menseimbangkan semua kegiatannya, menseimbangkan semua potensinya agar dia di rumah bisa menjadi ibu yang hangat, yang membahagiakan, dan di luar dia punya kontribusi ya. Dan kebahagiaan bagi seorang ibu adalah melihat senyum bahagia suami dan anak-anaknya. Baik, berarti memang supaya ibu wanita di luar sana juga bisa mengerti bahwa memiliki peran dan tahu kodratnya sebagai wanita di luar sana. Ibu Anis, terima kasih waktunya bergabung bersama kami di Cerita Wanita, dan pemirsa, apapun yang kami perbincangkan sehingga bisa bermanfaat bagi Anda. Saya Ruth Maria Tiara, pamit undur diri, sampai jumpa.